Hujan turun seperti tirai tebal yang menutup seluruh kota malam itu. Genangan air memantulkan lampu-lampu jalan yang redup, menciptakan suasana muram yang hanya ditemani suara rintik hujan yang jatuh tanpa henti. Rama, pemuda miskin berjaket tipis yang sudah basah kuyup, mendorong motor tuanya yang mogok setelah seharian bekerja. Perutnya lapar, tubuhnya lelah, namun ia tetap berusaha pulang, berharap bisa beristirahat meski hanya di rumah kontrakan kecil yang bocor di beberapa sudut. Saat melewati sebuah gang yang jarang dilalui orang, Rama merasa ada sesuatu yang aneh. Angin malam membawa aroma besi berkarat dan tanah basah yang pekat, namun ada satu hal lain yang membuatnya berhenti, sebuah suara samar, lirih, seperti seseorang menahan tangis. Rama menegangkan telinganya. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seperti sebuah jeritan yang dengan paksa ditahan agar tidak terdengar luas. Jantung Rama berdetak lebih cepat. Ia menatap ke arah gudang tua di ujung gang, bangunan gelap yang selama ini dianggap orang sebagai tempat singgah para gelandangan atau mabuk-mabukan. Namun malam itu, sesuatu berbeda. Di balik suara hujan, terdengar bunyi benda jatuh, lalu desahan tertahan. Nalurinya berkata untuk pergi dan pura-pura tidak melihat apa-apa. Tapi ada dorongan dalam hatinya yang menolak meremehkan jeritan itu. Tanpa pikir panjang, Rama mendorong pintu besi gudang yang sudah reot. Engselnya berdecit keras, menggetarkan malam yang sunyi. Begitu pintu terbuka sedikit, Rama melihat kilatan cahaya senter dan bayangan 3 orang berbadan besar mengelilingi seorang wanita yang terikat pada kursi. Mulut wanita itu dibekap, rambutnya kusut, dan wajahnya penuh ketakutan. Rama sontak menahan napas, ini bukan sekadar masalah kecil, ini penculikan. Salah satu preman, bertubuh besar dengan tato serigala di lengannya, mendekat ke arah pintu. Rama panik, menahan napas sambil menutup celah pintu dengan perlahan. Ia berdiri mematung, tubuhnya bergetar. Hatinya berkata untuk kabur, tapi kedua kakinya tak mau bergerak. Di pikirannya hanya ada wajah wanita yang ketakutannya begitu nyata. Kalau aku pergi, dia mungkin mati malam ini, gumam Rama dalam hati, gemetar namun berniat. Ia menunduk, meraih sebuah kunci roda yang ada di dekat motornya, senjata seadanya yang mungkin tak berarti jika melawan 3 pria dewasa, namun menjadi satu-satunya harapan. Hujan semakin deras, seolah alam sendiri ikut menegangkan keadaan. Rama menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian yang tersisa. Bismillah, kalau mati ya sudah, ucapnya lirih. Dengan tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, Rama masuk kembali ke dalam gudang. Ia melangkah perlahan, mendekati salah satu preman yang membelakangi pintu. Suara detak jantungnya terdengar lebih keras daripada hujan. Saat jaraknya tinggal 1 meter, Rama mengayunkan kunci roda sekuat tenaga ke arah kepala preman itu. Suara benturan keras menggema, membuat 2 preman lain langsung menoleh dengan tatapan penuh amarah. Wanita yang terikat itu tersentak, matanya membesar antara harapan dan ketakutan. Rama berdiri di depan mereka, tubuh gemetar namun pandangannya tidak lagi ragu. Bagi para preman itu, Rama mungkin hanya pemuda miskin tanpa kekuatan. Tapi malam yang basah oleh hujan itu menjadi saksi bahwa keberanian kadang muncul dari putus asa, dan bahwa takdir mulai bergerak sejak Rama memilih untuk tidak membiarkan jeritan itu hilang di telan hujan. Preman yang Rama pukul tumbang seketika, tubuhnya jatuh menghantam lantai gudang dengan suara berat. 2 preman lain yang tersisa langsung menggeram marah, menatap Rama seperti binatang liar yang siap menerkam. "Berani kau, bocah miskin!" teriak salah satunya, wajahnya dipenuhi tato dan mata merah menyala. Rama mundur selangkah, kunci roda masih tergenggam erat, namun tangannya bergetar hebat. Ia sadar, keberaniannya barusan hanya langkah awal, sekarang nyawanya benar-benar di ujung tanduk. Salah satu preman menyerbu lebih dulu, mengayunkan pukulan keras ke dada Rama. Hantaman itu membuat Rama terlempar beberapa langkah, menabrak tumpukan kardus. Napasnya terhenti sesaat, dada terasa seperti diremas. Namun ketika ia melihat wanita itu kembali menahan tangis, sesuatu dalam dirinya memaksa untuk bangkit. Walau tubuhnya lemah, ia menolak menyerah. Ia bangkit dengan terhuyung, gigi terkatup menahan rasa sakit. Preman kedua ikut maju, mencoba menghajar Rama dengan balok kayu. Rama menunduk cepat, balok itu menghantam dinding dan patah. Dalam momen singkat itu, Rama memutar tubuh dan menghantam lutut preman itu dengan kunci roda. Preman itu berteriak kesakitan dan jatuh berlutut. Meski keberuntungan masih memihaknya, Rama tahu ia tak bisa terus bertarung seperti ini.
Tenaganya mulai menipis. Namun preman pertama belum selesai. Ia menyerbu kembali dan berhasil mencengkeram kerah Rama, mengangkatnya dan menghantamkan punggungnya ke dinding. Kepala Rama berputar, pandangannya buram. "Kau mati malam ini," bisik preman itu dengan suara rendah dan dingin. Rama nyaris pasrah, sampai ia melihat wanita itu meronta, mencoba berteriak meski mulutnya dibekap, kedua matanya penuh ketakutan dan harapan pada satu orang, dirinya. Sisa keberanian yang tersimpan entah dari mana muncul kembali. Rama meraih kunci roda yang terlepas di lantai, dan dengan sisa tenaga yang tersisa, ia mengayunkannya ke sisi kepala preman itu. Preman itu terhuyung, terlepas dari Rama, lalu jatuh menghantam lantai dengan keras. Hening sejenak memenuhi gudang, hanya suara hujan di luar yang terdengar seperti gemuruh. Preman kedua, yang lututnya sudah cedera, menyadari situasinya tak lagi aman. Dengan kesakitan dan rasa panik, ia memutuskan kabur keluar gudang sambil mengumpat. Namun sebelum pergi, ia menatap Rama dengan penuh dendam dan memberi ancaman, "Kau akan menyesal sudah campuri urusan kami. Bos kami tidak akan diam." Kata-kata itu dingin, menusuk, dan membuat Rama sadar bahwa ancaman yang lebih besar akan datang. Rama terengah-engah, tubuhnya penuh memar, namun ia menyeret langkah mendekati wanita yang masih terikat. Tangannya gemetar saat membuka ikatan di pergelangan tangan dan kakinya. Begitu ikatan terlepas, wanita itu langsung jatuh ke arahnya, hampir rubuh. Rama sigap menopangnya, dan untuk pertama kalinya mereka bertatapan dari jarak dekat. Mata wanita itu basah oleh air mata dan rasa takut yang amat nyata, namun di dalamnya ada sesuatu yang lain, sebuah kepercayaan pada pria yang bahkan ia belum kenal. "Sudah aman, kamu bebas sekarang," ucap Rama lirih, meski dirinya sendiri hampir roboh. Tapi di antara rasa sakit dan ketegangan yang belum reda, Rama merasakan satu hal yang kuat, keputusan kecilnya berhenti di gang itu telah mengubah seluruh arah hidupnya, dan mungkin, hidup wanita ini juga. Rama memapa wanita itu keluar dari gudang yang pengap dan gelap. Hujan masih turun deras, menimbulkan suara gemuruh di atap seng. Begitu udara malam menyentuh kulitnya, wanita itu menghirup napas dalam-dalam seolah baru keluar dari mimpi buruk yang panjang. Rambutnya yang kusut menempel di pipi, tubuhnya gemetar, dan gaun mahalnya lusuh penuh debu. Meski begitu, kecantikan wanita itu tampak jelas, terlalu anggun untuk seseorang yang berada dalam situasi mengerikan seperti tadi. Rama melepas jaket tipisnya yang sudah basah dan menyampirkannya ke bahu wanita itu. "Pakai ini, setidaknya biar nggak terlalu dingin," ucapnya pelan. Wanita itu menatapnya, ada rasa syukur yang begitu dalam terpancar dari sorot matanya. Ia mencoba bicara, namun suaranya masih bergetar. Terima kasih, kalau bukan kamu, aku." Mungkin sudah, kalimatnya terhenti oleh tangis kecil yang ia tahan. Mereka berteduh di bawah atap kecil di samping gudang. Rama menyalakan senter dari ponselnya, menerangi wajah wanita itu. Baru kali ini Rama melihatnya dengan jelas. Wajahnya tidak hanya cantik, namun juga memancarkan wibawa seolah dia biasa berada di ruangan penting, bukan di gudang gelap seperti barusan. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Rama bingung, siapa sebenarnya wanita ini. Wanita itu akhirnya memperkenalkan diri lirih, "Namaku, Ayla." Hanya itu, tanpa nama belakang, tanpa penjelasan lain. Cara ia mengucapkannya membuat Rama merasa Ayla menyembunyikan sesuatu. Setiap ia mencoba bertanya lebih jauh, Ayla menunduk, mengalihkan pembicaraan. Seolah ada bagian hidupnya yang terlalu berat untuk diungkapkan pada orang asing, bahkan orang yang baru saja menyelamatkannya. Namun ada satu hal yang jelas, Ayla sedang takut. Bukan hanya takut pada preman-preman tadi, tapi takut pada sesuatu yang lebih besar. Ketakutannya tidak hanya tampak dalam matanya, melainkan dari cara ia terus memegangi lengan Rama, seakan tidak ingin ditinggalkan barang sedetik pun. Mereka tahu siapa aku," katanya perlahan. Kalimat itu membuat Rama terdiam. Siapapun Ayla, jelas ia bukan wanita biasa. Rama melirik ke arah jalan. Preman yang kabur tadi bisa saja kembali dengan bala bantuan kapan saja. "Kita harus pergi dari sini," ujar Rama tegas. Tanpa menunggu jawaban, ia meraih tangan Ayla dan mengarahkannya ke motor tuanya. Walau mogok, Rama mencoba main starter berulang kali. Tangan Ayla gemetar memegang pinggang Rama, ketakutannya semakin terasa saat suara langkah-langkah dari kejauhan menggema di tengah gang. Akhirnya motor itu hidup walau hanya dengan suara kasar. Rama tak membuang waktu. Ia membawa Ayla menembus hujan malam,
meninggalkan gudang penuh bahaya itu. Angin malam menusuk tubuh mereka, namun Ayla memeluknya erat, bukan karena dingin, tapi karena rasa aman yang hanya ia temukan pada pria yang bahkan ia baru kenal kurang dari 1 jam. Dan di sepanjang perjalanan gelap itu, Rama tidak pernah menyangka bahwa wanita misterius yang kini ia bawa kabur akan mengubah seluruh hidupnya. Ia tak tahu bahwa Ayla menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dari dugaan siapapun. Rahasia yang akan menyeretnya ke dalam pertarungan antara nyawa, kekuasaan, dan takdir yang tak bisa dihindari. Motor tua Rama meraung lirih menembus jalanan gelap yang diguyur hujan deras. Lampu motornya yang redup hanya mampu membuka sedikit dari pekatnya malam. Ayla duduk di belakangnya, tubuhnya menggigil, kedua tangannya mencengkeram jaket Rama erat-erat seakan kehilangan pegangan berarti kehilangan nyawa. Hembusan angin malam menusuk sampai tulang, tapi rasa takut yang mengikuti mereka jauh lebih dingin daripada hujan itu sendiri. Rama menoleh sebentar, memastikan Ayla tidak jatuh. Pegangan yang kuat, ya. Kita hampir sampai ke jalan besar, katanya mencoba menenangkan. Namun Ayla tak menjawab, ia hanya menempelkan dahinya ke punggung Rama, napasnya tidak beraturan. Ada ketakutan yang masih hidup di sorot matanya, ketakutan terhadap sesuatu yang tidak hanya terjadi di gudang itu, tetapi sesuatu yang mungkin sudah mengejarnya jauh sebelum malam ini. Ketika mereka keluar dari gang sempit menuju jalan raya, Ayla tiba-tiba tersentak. Ponselnya berbunyi, meski layar retak akibat benturan saat penculikan. Ia melihat nama yang muncul, lalu wajahnya langsung pucat seperti tidak lagi memiliki darah. Dengan tangan gemetar, ia menerima panggilan itu. Halo, suaranya hampir tidak keluar. Terdengar suara berat di seberang sana, suara yang membuat seluruh tubuh Ayla mengeras. Kau pikir bisa kabur, Nona Ayla? Kami tahu kemana kau akan pergi. Ayla menutup mulutnya menahan tangis. Rama yang hanya mendengar setengah percakapan itu langsung mengurangi kecepatan motornya. Ayla, ada apa? Siapa itu? Tanyanya khawatir. Ayla menggeleng cepat, tapi air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Mereka belum selesai. Mereka bilang, mereka akan mengejarku sampai dapat. Suaranya pecah, membuat Rama merasakan amarah yang belum pernah muncul sebelumnya. Rama mempercepat motor, mencoba mencari tempat yang aman. Namun di setiap persimpangan, Ayla terus melihat ke belakang, ketakutan akan mobil yang mungkin tiba-tiba mengikuti mereka. Di lampu merah, sebuah mobil hitam melintas pelan di samping mereka. Ayla menegang, tubuhnya kaku, dan Rama bisa merasakan cengkeramannya menguat. Itu mobil mereka, tanya Rama pelan. Ayla menggeleng cepat, tapi jelas bahwa pikirannya dipenuhi paranoia dan sisa trauma. Setelah beberapa menit mendebarkan, mereka akhirnya tiba di pusat kota, tempat lampu-lampu jalan terang benderang dan orang-orang masih berkeliaran meski hujan tak kunjung berhenti. Rama berhenti di depan sebuah gedung besar, berniat mencari bantuan. Namun sebelum ia sempat bicara, Ayla memintanya, jangan pergi, tolong jangan tinggalkan aku sendirian. Suara Ayla penuh dengan ketakutan murni, membuat Rama sadar bahwa wanita ini tidak hanya membutuhkan perlindungan fisik, tapi juga kehadiran seseorang yang bisa dianggap aman. Rama menghela napas panjang. Ia bukan siapa-siapa, bukan polisi, bukan satpam, hanya seorang pemuda miskin dengan motor tua yang hampir rompal. Tapi malam itu, Ayla menatapnya seolah hanya dia satu-satunya manusia yang bisa ia percaya. Rama meraih pundaknya dan berkata dengan lirih, aku nggak akan ninggalin kamu. Selama aku masih berdiri, kamu aman. Seketika, Ayla menunjuk ke arah bangunan menjulang tinggi di depan mereka, sebuah gedung kaca mewah dengan lambang besar tertulis Ayla Corporation. Bawa aku ke sana, ucap Ayla perlahan. Rama terdiam, terkejut, tidak percaya bahwa wanita yang tadi ia selamatkan di gudang gelap, ternyata pemilik salah satu perusahaan terbesar di kota itu. Dan sejak malam itu, Rama menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Rama mematikan motor tuanya di depan gedung kaca raksasa itu. Hujan masih menetes, mengalir di permukaan dinding gedung yang begitu megah hingga kontras dengan tubuh Rama yang penuh lumpur dan memar. Ayla turun pelan, menatap bangunan itu dengan napas tersekat, bukan karena takjub, tapi karena campuran trauma dan kewaspadaan. Rama masih memegangi lengannya, khawatir sesuatu terjadi sebelum mereka memasuki gedung. Ia belum sepenuhnya memahami siapa Ayla sebenarnya, namun jelas gadis itu lebih penting dari yang ia bayangkan. Begitu mereka memasuki lobi, 4 satpam berseragam hitam langsung berlari ke arah Ayla.
Bu Direktur, apa Ibu baik-baik saja? Kami kehilangan sinyal GPS Ibu. Suara panik mereka menggema di ruangan marmer putih yang luas. Rama membeku. Kata Direktur, itu menusuknya seperti petir, membuka kenyataan besar yang belum ia cerna sepenuhnya. Ia menoleh pada Ayla, menunggu jawaban dari matanya yang masih sembab. Ayla mengangguk lemah, aku baik. Namun nada suaranya goyah, membuat salah satu satpam mencoba memegangnya untuk menuntun. Tapi tangan Ayla menepis halus dan justru mencari lengan Rama. Sentuhan itu membuat semua satpam menatap Rama dengan tatapan bingung bercampur curiga. Seorang pemuda lusuh basah kuyup, berdiri terlalu dekat dengan CEO mereka. Tapi Ayla mengabaikan pandangan itu semua. Direktur keamanan bernama Hadi datang terburu-buru, jasnya basah karena berlari dari luar gedung. Bu Ayla, siapa yang melakukan ini? Kami harus tahu apa yang terjadi. Ayla merespons dengan suara lemah namun jelas, tidak sekarang. Saya ingin beristirahat dulu. Lalu ia menunjuk Rama, dan dia ikut dengan saya. Rama terkejut. Para satpam saling bertukar pandang, tapi tak satu pun berani membantah perintah wanita yang memimpin perusahaan bernilai triliunan itu. Lift pribadi terbuka dengan suara lembut. Rama masuk setelah Ayla menyuruh, meski tubuhnya gugup dan terasa tidak pantas berada di tempat semegah itu. Begitu pintu lift tertutup, Ayla akhirnya menghembuskan napas panjang. Ia bersandar di dinding lift, menatap lantai dengan mata kosong. Rama, panggilnya pelan. Kalau malam ini kamu nggak lewat di gang itu, mungkin aku sudah mati. Kata-katanya membuat dada Rama sesak, seperti baru menyadari betapa besar bahaya yang Ayla alami. Lift membawa mereka ke lantai paling atas, ke ruangan mewah yang lebih mirip apartemen hotel bintang 6 daripada kantor. Rama merasa canggung, berdiri di dekat pintu sambil memegang kunci roda yang masih berlumur sedikit darah. Namun Ayla mendekatinya, menatap luka di alis Rama yang memar. Kamu juga terluka, katanya lirih. Ia mengambil kapas dan alkohol, lalu dengan lembut membersihkan luka itu seperti seseorang yang merasa sangat berutang. Saat sentuhan Ayla menyentuh kulitnya, Rama menahan napas. Ada kehangatan dalam sikap Ayla, bukan sekadar terima kasih, lebih seperti seseorang yang sudah lama hidup dalam ketakutan dan menemukan satu-satunya manusia yang bisa ia percayai. Rama, ucap Ayla, suaranya bergetar. Aku harus jujur padamu. Malam ini bukan pertama kali hidupku dalam bahaya. Dan mereka tidak akan berhenti. Mata Ayla menunduk, menahan sesuatu yang berat. Ada alasan kenapa aku diculik. Alasan yang tidak boleh diketahui orang luar. Ia menatap Rama dengan tatapan serius, hampir seperti permohonan. Tapi entah kenapa, aku merasa kamu perlu tahu. Rama menelan ludah. Untuk pertama kalinya ia merasa bahwa apapun yang akan Ayla katakan, akan mengubah hidupnya selamanya. Preman yang berhasil kabur berlari sekuat tenaga, napasnya hampir putus, lututnya gemetar. Tubuhnya penuh memar akibat perlawanan orang misterius yang muncul tiba-tiba dan menggagalkan rencana mereka. Saat sampai di markas, wajahnya pucat seperti kehilangan setengah nyawa. Pintu gudang besar itu bergeser dengan suara berdecit, dan seluruh anak buah di dalam menoleh dengan tatapan heran dan curiga. Mereka tahu, kembali sendirian adalah tanda kesalahan besar. Di tengah ruangan, Jamal serigala duduk di kursi reyot yang bentuknya seperti singgasana bengkok. Tatapannya gelap, menusuk seperti pisau yang baru diasah. Ia tidak berkata apa-apa ketika preman itu masuk, ia hanya menunggu penjelasan dengan diam yang lebih menakutkan dari teriakan apapun. Bos, kita gagal, ujar si preman dengan suara parau. Dan saat kata, gagal, itu terdengar, suhu ruangan seakan turun drastis. Jamal bangkit perlahan, setiap langkahnya berat namun terukur, seperti pemangsa yang baru bangun dari tidur panjang. Gagal, ulangnya, suaranya halus namun penuh ancaman. Padahal target kita bukan orang sembarangan. Ia meraih kera anak buahnya itu, menariknya hingga nyaris membuat lelaki itu tercekik. Kau tahu siapa wanita itu? Bisiknya, seakan sebuah rahasia gelap. Dia CEO baru yang sedang naik daun, dan sudah masuk daftar bayaranku. Si preman menelan ludah keras-keras. Bos, ada orang lain campur tangan. Dia kuat, sangat kuat. Kita tidak bisa melawannya. Kalimat itu selesai diucapkan, tetapi efeknya langsung menghantam seluruh ruangan. Anak buah lain saling pandang, tak percaya ada sosok yang mampu menumbangkan 4 preman sekaligus tanpa senjata. Hanya satu orang yang wajahnya benar-benar berubah muram, Jamal.
Jamal melepaskan kerah preman itu dengan kasar, lalu menghantam meja kayu di depannya hingga retak. Berarti ada pihak ketiga, gumamnya lirih. Bukan polisi, bukan preman jalanan, tapi seseorang yang terlatih. Tiba-tiba matanya berkilat, penuh amarah dan perhitungan. Dan orang itu telah menghalangi rencana yang bisa membuat kita kaya dalam semalam. Suaranya berubah serak, seakan menahan ledakan emosi. Ia mengambil foto target mereka, seorang wanita berparas tegas, berkelas, dengan pengawal pribadi yang terkenal sulit ditembus. Wanita ini bernilai ratusan miliar. Siapapun yang menyelamatkannya, berarti sedang memusuhi aku. Jamal meremas foto itu hingga hancur di tangannya. Tak ada seorang pun yang berani bersuara. Bahkan suara kipas pun terasa memekakkan telinga. Cari dia, perintah Jamal. Cari si wanita, cari pria yang ikut campur itu. Telusuri jejak darahnya, napasnya, bahkan bayangannya. Siapapun yang mengacaukan rencanaku, akan kubuat menyesal lahir ke dunia ini. Titik-titik kemarahan mulai mengisi udara, membuat beberapa anak buahnya tersurut mundur tanpa sadar. Jamal Serigala akhirnya menunjuk pintu keluar dengan gerakan jari yang lambat namun mematikan. Kalian punya waktu 24 jam, katanya pelan. Bawa informasi, atau bawa kepala kalian sendiri. Ancaman itu membuat ruangan mendadak terasa sempit. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, para preman itu sadar, badai sesungguhnya baru saja dimulai. Beberapa hari berlalu sejak kejadian malam itu, tetapi bayangan Ayla yang gemetar dalam hujan masih terpatri jelas di benak Rama. Ia mencoba kembali ke rutinitasnya sebagai pekerja kasar serabutan, namun ada rasa gelisah yang tak bisa ia jelaskan. Ketika ponselnya tiba-tiba berdering dengan nomor tak dikenal, hatinya langsung berdebar. Suara di seberang terdengar lembut namun tegas, Ayla memintanya datang ke kantornya. Tidak ada penjelasan, hanya sebuah undangan yang terasa lebih seperti perintah halus. Ketika Rama tiba di gedung megah itu, ia merasa seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Lobi yang luas, lantai marmer mengkilap, dan para karyawan rapi yang menatapnya dengan rasa penasaran membuatnya canggung. Ia tak terbiasa berada di tempat seperti ini. Namun begitu pintu lift terbuka, ia melihat Ayla berdiri dengan senyum kecil, senyum yang membuat keraguannya sedikit mereda. Mereka memasuki ruang kerja Ayla yang luas dan elegan. Wanita itu duduk, menatapnya dengan sorot mata penuh perhitungan namun juga rasa percaya. Rama, ucapnya pelan, aku ingin menawarkan sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupmu. Rama tertegun, kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat napasnya tercekat. Ia tidak pernah merasa layak menerima apapun yang mengubah hidup. Ayla lalu mendorong sebuah map ke arahnya. Ini kontrak kerja, aku ingin kau menjadi bagian dari tim keamanan pribadiku. Suasana ruangan mendadak membeku. Rama tidak menjawab, hanya memandangi map itu dengan campuran bingung dan takut. Seumur hidupnya, ia tidak pernah membayangkan bekerja untuk orang sekelas Ayla. Terlebih sebagai penjaga pribadi. Melihat kebingungannya, Ayla mendekat, suaranya melembut. Aku tahu ini terasa aneh. Tapi saat malam itu, aku merasa lebih aman bersamamu daripada dengan seluruh penjaga profesionalku. Kata-kata itu menghantam dada Rama seperti hantaman halus yang menghangatkan. Namun bersamaan dengan itu, muncul ketakutan baru, apa yang membuat CEO seperti Ayla merasa perlu perlindungan ekstra. Aku tidak yakin aku orang yang tepat, gumam Rama. Ia menurunkan pandangan, merasa kecil di hadapan wanita yang kehidupannya jauh di atas langit yang ia kenal. Namun Ayla tidak menyerah. Ia meletakkan tangan di atas tangan Rama, membuat pria itu terkejut dan kaku. Aku butuh seseorang yang kupercaya, ucapnya. Dan entah mengapa, itu kamu. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, Rama mengangguk kecil. Baik, aku terima. Keputusan yang ia ambil hanya berdasarkan insting, namun di balik insting itu ada kehangatan yang sulit ia abaikan. Ia tidak tahu bahwa langkah kecil itu akan membuka pintu menuju dunia lain, dunia yang lebih gelap dan lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Di balik pintu ruangan itu, tanpa mereka sadari, seseorang mengintip dari kejauhan. Sepasang mata tajam yang mengenali nama, Rama, nama baru yang kini menjadi incaran Jamal Serigala. Detik itu juga, takdir kedua manusia yang saling bertemu karena hujan, mulai memutar roda menuju petaka yang tak terelakkan. Setelah menandatangani kontrak, Rama mengikuti Ayla menuju ruang rapat kecil yang lebih privat. Ruangan itu jauh lebih tenang,
dindingnya dipenuhi rak buku tua dan foto-foto lama. Di salah satu foto, Rama melihat Ayla kecil digendong seorang pria berwajah hangat. Matanya langsung tertarik pada detail itu, ada cerita yang tersimpan di balik tatapan mata sang ayah dalam foto tersebut. Ayla memperhatikan pandangan Rama dan menghela napas pelan, seolah bersiap membuka pintu yang selama bertahun-tahun ia kunci rapat. Ia duduk perlahan, menatap foto yang sama. "Itu ayahku," ucapnya lirih. "Orang yang membuatku percaya bahwa kebaikan masih ada di dunia ini." Nada suaranya bergetar sedikit. Rama tidak menyela, karena ia tahu Ayla sedang memanggil kembali masa lalu yang lama ia kubur. Keheningan itu bukan hening yang nyaman, melainkan hening yang penuh beban. "Ayahku meninggal saat aku berusia 10 tahun, lanjut Ayla. "Kecelakaan, menurut polisi. Tapi aku tahu itu bukan kecelakaan. Semuanya terlalu rapi." Tangan Ayla mengepal di pangkuannya. Jari-jarinya gemetar halus. "Ayahku sedang menyelidiki seseorang sebelum ia meninggal. Seseorang dari dunia gelap, sindikat yang bahkan sekarang masih memburuku." Rama merasakan bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba, semua potongan mulai terlihat seperti puzzle yang sedang tersusun. Ayla bangkit dan mengambil sebuah map berdebu dari lemari. Ia membukanya, menunjukkan lembaran-lembaran lama berisi dokumen investigasi ayahnya. Ada beberapa nama yang disensor, ada foto-foto tempat gelap, dan catatan tangan yang tampak tergesa-gesa. "Aku menduga sindikat yang menculikku kemarin adalah bagian dari jaringan yang sama." Suaranya penuh keyakinan, tapi juga ketakutan yang dalam. Ia hidup bertahun-tahun dalam bayang-bayang ancaman. Rama menatap Ayla dengan cara berbeda sekarang. Bukan hanya sebagai wanita kaya yang butuh perlindungan, tetapi sebagai seseorang yang telah memikul beban besar sejak kecil. "Kenapa selama ini kamu diam?" tanya Rama pelan. Ayla tersenyum getir. "Karena aku tidak punya bukti. Karena tidak ada yang percaya pada anak kecil yang kehilangan ayahnya. Dan saat aku dewasa, terlalu banyak yang dipertaruhkan." Matanya berkaca-kaca, bukan karena rapuh, tetapi karena luka yang lama dibiarkan terbuka. Lama Ayla hidup dengan wajah tegar, tanpa pernah menunjukkan betapa retaknya dunia di dalam dirinya. Dan kini, untuk pertama kalinya, seseorang melihat sisi rapuh itu. Rama menyadari bahwa keberanian Ayla bukan karena ia tidak takut, tetapi karena ia telah terbiasa hidup dengan rasa takut. "Rama," Ayla menatapnya dengan mata yang dalam, penuh harapan yang jarang ia berikan pada siapapun. "Aku butuh seseorang yang bukan hanya melindungiku, tapi juga percaya padaku." Suara itu membuat dada Rama menghangat, namun juga dipenuhi kesadaran baru, bahwa tugasnya bukan hanya menjaga tubuh Ayla, tetapi juga menjaga rahasianya. Di luar ruangan, hujan mulai turun perlahan, dan Rama merasakan sesuatu dalam dirinya bergerak. Setelah mengetahui masa lalu Ayla, ia mulai memahami bahwa tugas yang ia ambil bukan sekadar pekerjaan, tapi bagian dari takdir yang lebih besar. Takdir yang mungkin bisa menyembuhkan luka Ayla, atau menghancurkan mereka berdua. Sore itu, gedung perusahaan Ayla tampak seperti biasanya, tenang, elegan, dan penuh aktivitas para profesional. Namun, tak ada yang tahu bahwa di dalam bayangan basement, bahaya besar sedang menunggu untuk meledak. Seorang anak buah Jamal menyelinap masuk menggunakan kartu akses palsu, memasang alat pemantik di bawah mobil hitam mewah milik Ayla. Api kecil mulai merambat, menyala perlahan seperti ular yang mengintai mangsanya. Alarm kebakaran belum bunyi. Asap tipis baru mulai naik ketika Rama kebetulan lewat menuju lift basement setelah menurunkan beberapa dokumen penting. Ia mencium bau yang tidak asing, bau bensin campur logam panas. Instingnya langsung menjerit. Tanpa pikir panjang, ia berbalik dan berlari menuju ruang VIP di mana Ayla sedang rapat dengan direksi. "Ayla, ikut aku sekarang," serunya, lebih seperti perintah daripada permintaan. Ayla yang biasanya tenang terkejut melihat wajah Rama yang pucat dan tegang. "Ada apa?" Belum sempat ia selesai bicara, Rama sudah menarik tangannya dan memaksanya berlari menuju tangga darurat. Di belakang mereka, suara dentuman keras menggema dari basement, ledakan pertama. Suara itu membuat seluruh lantai berguncang sejenak, seperti peringatan bahwa neraka baru saja dibuka. Tim keamanan panik, berhamburan keluar mencari sumber kerusakan. Namun Rama tidak berhenti. Ia tahu ledakan pertama biasanya hanya pemancing. Ledakan kedua selalu lebih besar. "Jangan lepaskan tangan aku," katanya sambil menarik Ayla yang hampir tersandung. Ayla merasa jantungnya berdegup lebih cepat dari langkah kakinya. Ketakutan menyelimuti tubuhnya,
namun genggaman Rama yang kuat membuatnya merasa aman di tengah kekacauan. Mereka baru saja tiba di lobi ketika suara ledakan kedua mengguncang gedung. Kaca-kaca pecah berhamburan seperti hujan serpihan kematian. Suara alarm meraung di seluruh bangunan, disusul teriakan panik para karyawan. Rama langsung memeluk tubuh Ayla, melindunginya dari pecahan kaca. Mereka jatuh ke lantai, namun tetap selamat. Ledakan itu jauh lebih dahsyat, api membubung dari basement, menerangi lorong dengan warna oranye menyala. Ayla yang biasanya tegar kini benar-benar terpukul. Tangannya gemetar, napasnya tersengal. Mobil kesayangannya, simbol kebebasan dan kerja kerasnya, kini menjadi puing berapi. Mereka benar-benar ingin membunuhku, gumamnya lirih, penuh luka dan ketakutan yang mendalam. Air matanya hampir jatuh, tetapi ia menahannya dengan mati-matian. Rama menatapnya, lalu meletakkan tangan di bahunya. "Selama aku di sini, tidak ada yang akan menyentuhmu," ucapnya tegas. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam suaranya. Janji itu membuat Ayla memandangnya dengan cara berbeda, bukan lagi sebagai pria misterius yang tiba-tiba muncul dalam hidupnya, tetapi sebagai seseorang yang rela mempertaruhkan nyawa demi dirinya. Untuk pertama kalinya, Ayla merasakan kekaguman yang sulit ia sembunyikan. Sementara di kejauhan, sirene pemadam kebakaran mendekat, dan asap pekat memenuhi udara, Ayla memegang tangan Rama lebih erat. Di balik ketakutannya, tumbuh keyakinan baru, bahwa pria ini bukan sekadar pelindung, mungkin ia adalah satu-satunya harapan yang selama ini ia cari. Sejak insiden ledakan itu, Rama tidak pernah lagi membiarkan Ayla berjalan sendirian walau hanya beberapa langkah. Ia selalu berada 1 meter di belakangnya, memperhatikan setiap sudut ruangan, setiap orang yang lewat, setiap kemungkinan ancaman. Namun dalam pengawasan ketat itu, muncul sesuatu yang tidak ia duga. Ia mulai melihat sisi lain Ayla, bukan sebagai CEO yang kuat dan berwibawa, melainkan sebagai manusia yang rapuh dan penuh luka. Dan Rama, tanpa sadar, mulai ingin melindungi lukanya, bukan hanya tubuhnya. Ayla juga merasakan perubahan itu. Di setiap malam ketika rumahnya menjadi sepi, hanya ditemani suara AC dan jam dinding, ia mulai membuka percakapan dengan Rama tentang mimpinya, tentang rasa kesepian ketika memimpin perusahaan sendirian, tentang malam-malam ketika ia menangis tanpa ada yang tahu. Awalnya Rama hanya mendengar, namun lama-kelamaan, ia mulai merespons lebih dalam, memberi komentar kecil yang membuat Ayla merasa dimengerti. Suatu malam, mereka duduk di balkon rumah Ayla setelah Rama memastikan semua aman. Lampu kota berkelap-kelip, memantul di kaca gedung. Angin dingin perlahan menyelimuti. Ayla menatap kota itu dengan tatapan kosong. "Kau tahu," katanya, "di balik semua ini, aku hanya ingin hidup normal." Rama menoleh ke arahnya, melihat mata yang selama ini berusaha selalu kuat. "Normal itu apa?" tanya Rama pelan. Ayla tersenyum kecil. "Normal adalah punya seseorang yang bisa mendengar tanpa menghakimi." Kata-kata itu membuat dada Rama menegang. Semakin banyak waktu berlalu, semakin Rama menyadari bahwa Ayla bukan sekadar wanita kaya dengan beban besar. Ia adalah wanita yang hangat, perhatian, dan tulus. Ketika Rama terluka sedikit saat latihan menembak, Ayla panik, mengambil kotak P3K dan mengobati lukanya sendiri. Tangannya gemetar karena cemas. "Jangan buat aku khawatir seperti itu," katanya. Dan suara itu terlalu nyata, terlalu jujur. Namun kedekatan itu adalah pedang bermata dua. Setiap kali Ayla tersenyum kepadanya, ada suara kecil dalam hati Rama yang berkata bahwa ia tidak pantas berada sedekat itu. Ia hanyalah pemuda miskin, tanpa keluarga, tanpa masa depan yang jelas. Sedangkan Ayla, ia pewaris perusahaan besar, wanita yang hidupnya berada di dunia yang bahkan tidak bisa Rama sentuh. Perbedaan itu seperti tembok tak terlihat yang berdiri di antara mereka. Ayla merasakan tembok itu juga. Meski ia mulai merasa nyaman, ia tahu hubungan seperti ini adalah sesuatu yang rumit. Pandangan publik, keluarga pemegang saham, bahkan dunia bisnis tidak akan mudah menerima kedekatan mereka. Ada momen ketika ia ingin menggenggam tangan Rama, namun menariknya kembali karena takut menempatkan Rama dalam bahaya, atau dalam gosip yang bisa menghancurkan hidup pria itu. Pada satu malam yang tenang, ketika Rama menutup pintu balkon setelah memastikan semuanya aman, Ayla memanggilnya lirih. "Rama." Rama menoleh. Ada sedikit ragu di mata Ayla, tetapi juga kehangatan yang tidak bisa disembunyikan. "Terima kasih, karena selalu ada."
Suara itu tidak seperti rasa terima kasih biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, yang tak terucapkan, namun terasa jelas. Sesuatu yang membuat Rama hanya bisa menjawab dengan anggukan kecil, meski hatinya bergetar. Dan malam itu, baik Rama maupun Ayla tahu, ada perasaan halus yang mulai tumbuh di antara mereka. Perasaan yang hangat, namun berbahaya. Karena semakin dekat mereka, semakin dunia di luar sana berusaha memisahkan mereka. Pagi itu, Ayla menerima email peringatan dari Divisi IT Security, sebuah laporan yang membuat tubuhnya tiba-tiba terasa dingin. Ada aktivitas tidak wajar dalam sistem data perusahaan, file rahasia dibuka pada jam yang mustahil, menggunakan izin akses tingkat tinggi. Ayla memelototi layar laptopnya, jantung berdegup cepat. Tidak mungkin, hanya eksekutif tertentu yang bisa membuka file ini. Suaranya bergetar, bukan karena marah, tetapi karena merasa dikhianati oleh orang dalam. Rama yang berdiri di sampingnya ikut menatap laporan itu. Matanya mempersempit, menganalisis setiap detail. Ia mungkin bukan ahli komputer, tapi ia tahu satu hal, seseorang dari dalam perusahaan Ayla telah membuka pintu bagi Jamal Serigala. Ini bukan sekadar kebocoran data, Ayla, kata Rama perlahan. Ini sabotase. Ayla menelan ludah, merasakan dadanya sesak. Ia sudah mencurigai ada yang salah sejak kejadian pembakaran mobil. Namun kini, bukti itu akhirnya muncul, dan jauh lebih dekat daripada yang ia kira. Dengan wajah pucat namun penuh tekad, Ayla memanggil tim internal investigasi. Mereka mengumpulkan catatan log, rekaman CCTV, dan daftar akses server. Namun setiap kali mereka hampir mendapatkan sesuatu, ada saja bagian data yang hilang, terhapus dengan sangat rapi. Ini dilakukan oleh seseorang yang sangat paham sistem, ujar Kepala IT. Seseorang yang punya kuasa untuk menghapus jejaknya sendiri. Ayla menegang, orang yang memiliki kuasa sebesar itu jumlahnya sangat sedikit. Rama yang merasa ada kejanggalan mulai melakukan penyelidikan manual. Ia menelusuri aktivitas fisik, bukan digital, siapa saja yang lembur, siapa saja yang pulang lebih cepat, siapa yang sering keluar masuk ruang server. Perlahan, potongan puzzle mulai terhubung. Ada satu nama yang selalu muncul pada jam-jam yang mencurigakan, Dimas, wakil direktur perusahaan, orang terdekat Ayla di jajaran eksekutif. Pria yang selama ini tersenyum manis dan berpura-pura loyal. Ketika Rama menyampaikan temuannya, Ayla terdiam lama. Wajahnya tampak hancur secara halus. Dimas, tidak mungkin, ucapnya, suaranya hampir pecah. Dimas adalah orang yang bekerja dengan ayahnya dulu, seseorang yang ia anggap sebagai paman, bukan sekadar bawahan. Ayahku percaya padanya, aku juga. Tapi malam itu, saat Rama menunjukkan rekaman CCTV Dimas memasuki ruang akses tinggi seorang diri, mata Ayla mulai berair. Rama mendekat, meletakkan tangan di bahu Ayla. Kepercayaan paling kuat pun bisa dipatahkan oleh ambisi, katanya lembut. Ayla memejamkan mata, mencoba menahan gelombang emosi yang menindih dadanya. Selama ini ia berpikir musuhnya ada di luar, di jalanan, di geng Jamal. Namun kenyataannya jauh lebih menakutkan, musuh itu ada di dalam rumahnya sendiri, diam-diam membangun jalan menuju kehancurannya. Ketika investigasi semakin dalam, bukti akhirnya muncul. Transfer uang misterius dari rekening perusahaan cangkang menuju rekening milik Dimas. Catatan percakapan terenkripsi yang berhasil dipulihkan sebagian, berisi perintah Jamal kepada Dimas untuk menyingkirkan Ayla dengan cara apapun. Ekspresi Ayla berubah dari terkejut menjadi marah. Dia ingin merebut perusahaanku, dan nyawaku sekaligus, ucap Ayla dengan suara bergetar namun penuh kemarahan. Rama menatap Ayla dengan tatapan tegas. Ini sudah jelas. Dimas bukan hanya pengkhianat, dia dalang dari semua ini. Dari penculikan, sampai serangan ke basement. Ayla mengangguk perlahan, wajahnya mulai mengeras. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa sebagai target, tetapi sebagai pemimpin yang siap melawan. Dan malam itu, Ayla membuat keputusan besar, ia akan membuka perang terhadap Dimas dan Jamal. Bukan lagi sebagai korban, tetapi sebagai wanita yang akan merebut kembali hidupnya. Hujan turun tanpa kompromi, membasahi jalanan kota dan memantulkan cahaya lampu seperti serpihan kaca. Rama dan Ayla melesat dengan motor, napas mereka terengah, membawa flash disk berisi rahasia hitam Dimas, bukti yang bisa menjatuhkan separuh jaringan Jamal. Malam itu, kota seakan menjadi saksi bisu keputusasaan dua orang yang mencoba bertahan hidup. Di belakang mereka, deru motor menggelegar.
Anak buah Jamal muncul seperti bayangan yang dikirim dari neraka, lengkap dengan rantai dan besi panjang. Teriakan mereka memecah kesunyian malam, memaksa Rama menambah kecepatan meski jalanan licin. Roda motor bergeser sedikit, namun genggaman Rama tetap kuat. Ayla memeluk pinggang Rama dengan gemetar, merasakan darah dari luka Rama mulai membasahi jaketnya. "Rama, kamu berdarah," suaranya bergetar. Rama hanya menggeleng, matanya fokus ke depan. "Pegangan, kita belum aman," jawabnya dengan suara yang tegas tapi melemah. Salah satu motor musuh mendekat, mencoba menabrak. Rama menepisnya dengan manuver tajam, hampir membuat keduanya terjungkal. Ayla menahan napas, namun Rama tetap tenang, pengalaman jalanan kembali menjadi penyelamat. Hujan semakin deras, menambah dramatisnya pengejaran itu. Lampu merah di ujung jalan memaksa Rama mengambil keputusan cepat. Ia langsung menerobos, sementara motor pengejar sempat terhenti. Tapi hanya beberapa detik, mereka kembali melesat, kini dengan kecepatan lebih agresif. Pelarian itu belum selesai. Rama mulai limbung. Luka di bahunya makin perih, membuat tubuhnya melemah. Ayla melihat wajah Rama yang pucat, membuat hatinya serasa diremas. Tanpa pikir panjang, ia meraih tangan Rama, memberi kekuatan sekecil apapun yang ia bisa. "Jangan jatuh, aku butuh kamu," bisiknya lirih. Suara tembakan terdengar dari belakang, memecahkan kaca spion motor mereka. Ayla menjerit, sementara Rama memaksa motor menepi ke gang sempit. Mereka hampir terseret air hujan, tapi berhasil masuk dan memutus jejak musuh beberapa detik, waktu yang sangat berharga. Dengan nafas terengah dan tubuh penuh luka, Rama tetap berdiri di depan Ayla, melindunginya. Untuk kedua kalinya dalam hidup mereka, Rama membawa Ayla keluar dari ambang kematian. Di tengah dingin hujan malam, Ayla menatapnya dengan mata berkaca-kaca, kekaguman, syukur, dan rasa yang tidak lagi bisa ia sembunyikan. Gudang tua itu berdiri sunyi, hanya diterangi lampu-lampu redup yang berkedip seperti saksi bisu dosa masa lalu. Tempat yang dulu menjadi mimpi buruk Ayla kini menjadi panggung terakhir untuk menumbangkan Jamal dan Dimas. Rama menata langkahnya matang-matang, rekaman, bukti transaksi, dan kesaksian tersembunyi siap menjadi perangkap mematikan. Malam itu, semuanya akan berakhir. Rama dan Ayla tiba lebih dulu. Rama memeriksa sudut-sudut gelap gudang, memastikan tidak ada celah pelarian begitu jebakan aktif. Ayla menggenggam ponsel berisi rekaman suara Dimas, jantungnya berdetak cepat, namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena tekad. Ia menoleh ke Rama, dan Rama membalas dengan anggukan kecil, tanda bahwa ia percaya padanya 100%. Tak lama kemudian, suara langkah kaki bergema. Jamal dan Dimas muncul bersama 3 anak buah mereka. Tatapan Jamal langsung tertuju pada Ayla, menyipit penuh kebencian. "Jadi kamu berani datang lagi ke sini?" Suaranya dingin, nyaris seperti racun. Ayla menahan napas, tapi ia tetap berdiri tegak. Rama melangkah maju, tubuhnya masih dibebani luka-luka. "Malam ini selesai, Mal. Semua bukti sudah kami pegang. Kau tidak bisa kabur lagi." Dimas, yang biasanya arogan, justru terlihat panik. Ia tahu rekamannya sendiri adalah pisau yang siap menebas lehernya. Jamal mendesis pelan, seperti binatang yang siap menerkam. Namun sebelum Jamal bereaksi, Ayla membuka ponselnya, menyalakan rekaman pengkhianatan Dimas yang memuat semua rencana gelap, penipuan, dan persekongkolan mereka. Suara itu menggema ke seluruh ruangan. Dimas membelalak, sementara Jamal menatapnya dengan kemarahan membara. "Pengkhianat kecil," gumam Jamal. Gudang mendadak menjadi arena tegang. Anak buah Jamal mulai bergerak, tapi Rama sudah menekan tombol yang mengaktifkan perangkap. Lampu-lampu spotlight menyala, kamera tersembunyi merekam semua wajah dan reaksi mereka. Dalam hitungan detik, suara sirene polisi jauh mulai terdengar mendekat. Jamal baru sadar, ia dipancing. Jamal meraung marah dan hendak menyerang Ayla. Namun kali ini, Ayla tidak mundur satu langkah pun. Ia menatap Jamal tepat di mata, tanpa getar. "Aku tidak akan lari lagi," katanya dengan suara yang kuat, meski dadanya berdebar hebat. Kata-kata itu menamparkan harga diri Jamal lebih keras dari pukulan manapun. Dan tepat ketika Jamal hendak menerjang, Rama berdiri di depannya, mengangkat lengan untuk melindungi Ayla. Sirene semakin dekat, pintu besar gudang mulai digedor dari luar. Jebakan sudah terkunci. Malam itu, kebenaran akhirnya mengejar kejahatan, dan tidak ada lagi tempat bagi Jamal maupun Dimas untuk bersembunyi. Begitu, sirene polisi mulai terdengar,
Jamal memerintahkan anak buahnya menyerang. Gudang tua itu berubah menjadi medan perang. Rama, meski tubuhnya penuh luka dan napasnya terengah, melangkah maju menghadang para preman yang bersenjata besi dan pisau. Setiap pukulan yang ia lepaskan terasa seperti terakhir yang ia punya, namun ia tetap berdiri karena satu alasan, melindungi Ayla. Dua preman menyerang sekaligus dari kiri dan kanan. Rama menahan sakit di dadanya ketika satu pukulan menghantam bahunya, tapi ia memutar tubuh dan membalas dengan tendangan kuat yang membuat salah satu dari mereka jatuh menghantam tumpukan peti. Darah mengalir dari pelipisnya, namun kegigihannya tidak goyah. "Selama aku masih hidup, kalian tidak akan menyentuh Ayla," desisnya meski napasnya berat. Sementara itu, Ayla tidak tinggal diam. Dengan kecerdikan yang ia latih selama bertahun-tahun menghadapi dunia bisnis penuh intrik, ia memancing Dimas menjauh dari Jamal. "Kau pikir kau bisa ambil alih perusahaan? Tanpa otak, kau bukan siapa-siapa," sindirnya sambil mundur ke area yang penuh kabel dan rak besi. Dimas, dikuasai rasa panik dan amarah, mengejarnya membabi buta. Ayla menekan saklar darurat yang sudah Rama persiapkan. Sebuah pintu baja otomatis turun dari atas, menjebak Dimas di dalam ruangan kecil. Ia menggedor-gedor pintu itu seperti binatang liar, menyadari bahwa intriknya akhirnya terbongkar sepenuhnya. "Ayla, buka pintunya, kau tidak tahu siapa yang kau hadapi," teriaknya, tapi Ayla hanya menatapnya dengan dingin. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas dari bayang-bayangnya. Di sisi lain, Jamal berhasil mendorong dua anak buahnya untuk menyerang Rama bersamaan. Rama mulai kelelahan, setiap gerakannya lebih lambat dari sebelumnya. Ketika salah satu preman berhasil menyarangkan pukulan keras di rahangnya, Rama terhuyung. Jamal tersenyum puas, yakin kemenangan sudah di tangannya. Namun justru saat Jamal hendak memberikan pukulan terakhir, lampu-lampu merah dan biru memancar masuk melalui celah gudang. Polisi menerobos masuk dengan teriakan komando. "Letakkan senjata, angkat tangan." Anak buah Jamal terkejut, beberapa langsung kabur, tapi tim polisi mengepung mereka dari segala arah. Jamal mendengus kesal ketika dua polisi menekannya ke tanah dan memborgolnya. Ayla berlari menghampiri Rama, yang kini berlutut sambil menahan tubuhnya dengan tangan gemetar. "Rama, bertahan, kamu sudah selamatkan semuanya," ucapnya dengan suara pecah. Rama mencoba tersenyum, tapi darah mengalir dari ujung bibirnya. "Yang penting, kamu aman," jawabnya lirih. Saat polisi membawa para penjahat keluar, Rama akhirnya kehilangan kekuatan. Tubuhnya roboh ke pelukan Ayla. Wanita itu menjerit memanggil namanya, menggeletak di lantai gudang sambil memeluknya erat. Dalam kekacauan yang akhirnya mereda, hanya satu hal yang terdengar jelas, napas Rama yang semakin lemah, dan doa Ayla agar ia tidak meninggalkannya. Rama perlahan membuka matanya, cahaya putih kamar rumah sakit menyilaukan pandangannya. Setelah beberapa detik, sosok pertama yang ia lihat adalah Ayla, duduk di tepi ranjang, rambutnya berantakan, mata sembab seperti habis menangis lama. Begitu Rama sadar, Ayla langsung berdiri dan memegang tangannya erat, seolah takut kehilangan kembali. "Rama, akhirnya kamu bangun," suaranya bergetar, penuh kelegaan yang nyaris pecah menjadi tangis. Rama mencoba tersenyum meski tubuhnya masih terasa berat. "Berapa lama aku?" tanyanya pelan. Ayla membelai tangannya lembut. 3 hari. 3 hari aku nggak beranjak dari sini," jawabnya sambil berusaha menahan air mata. Aku takut kamu pergi tanpa sempat mendengar apa yang harusnya sudah lama aku katakan." Kata-kata itu membuat dada Rama terasa hangat, lebih hangat dari rasa sakit yang tersisa. Ayla menunduk, suaranya lirih, tapi penuh ketegasan. "Kalau malam hujan itu kamu nggak lewat, hidupku sudah berakhir, Ram." Ia menatap Rama dalam-dalam, matanya memantulkan luka dan cinta sekaligus. "Dan sekarang, aku nggak ingin hidup tanpa kamu." Kalimat itu membuat Rama terdiam, seolah seluruh dunia mendadak berhenti untuk memberi ruang pada pengakuan yang begitu jujur dan rapuh. Rama memejamkan mata sejenak, menahan emosi yang naik ke tenggorokan. Selama hidupnya, ia tak pernah bermimpi mendapatkan perhatian, apalagi cinta, dari seseorang seperti Ayla. Ia hanya pemuda sederhana, miskin, tanpa masa depan jelas. Namun wanita yang kini menggenggam tangannya adalah CEO yang kuat, cerdas, dan penuh luka. "Ayla, aku cuma orang biasa," ucapnya pelan. "Aku takut aku nggak cukup untuk kamu." Ayla tersenyum, kali ini tanpa kesedihan, hanya ketulusan. "Ram, yang menyelamatkan aku itu bukan status, bukan uang, bukan jabatan.
Tapi hatimu, ia mendekat, meletakkan tangan Rama di dadanya. Di sini, kamu selalu cukup. Kata-kata itu menghancurkan tembok terakhir yang selama ini Rama bangun untuk melindungi dirinya dari rasa rendah diri. Perasaan hangat menjalar di hati Rama. Ia menatap Ayla dengan cara yang berbeda, lebih lembut, lebih yakin. Kalau begitu, ia menarik napas dalam. Mulai hari ini, aku nggak akan mundur lagi. Ayla menutup mata, air mata bahagia mulai mengalir. Untuk pertama kalinya, tak ada rasa takut di antara mereka. Hanya keyakinan bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menghadapi bersama. Beberapa menit kemudian, dokter masuk dan tersenyum melihat keduanya. Kondisi kamu stabil sekarang, tinggal pemulihan, katanya. Tapi bagi Rama, pemulihan itu bukan sekadar fisik, melainkan awal dari hidup yang baru. Hidup yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, hidup dengan seseorang yang melihat nilainya lebih dari dunia manapun. Di luar jendela, langit mendung perlahan cerah. Hujan yang dulu mempertemukan mereka kini berhenti, menyisakan sinar matahari yang menyusup lembut ke dalam kamar. Rama menggenggam tangan Ayla lebih erat. Kisah mereka bukan lagi tentang perbedaan status, tetapi tentang dua jiwa yang dipertemukan oleh keberanian kecil, lalu disatukan oleh takdir yang tak pernah bisa ditebak. Dan di momen itu, mereka berdua tahu, inilah awal dari takdir baru mereka. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.